Bukan orang Indonesia namanya jika tidak mengenal kain batik. Ya, batik adalah salah satu budaya yang menjadi kebanggaan Indonesia. Keunikan dari motif-motif batik menjadi daya tarik bagi siapa saja yang melihatnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di setiap seluruh daerah di Indonesia mempunyai ciri khas batiknya tersendiri yang menggambarkan karakteristik dari daerah-daerah tersebut, termasuk batik khas dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hadirnya batik di negeri Melayu sudah ada sejak zaman Kerajaan Melayu dulu, yang dikenal dengan istilah telepok. Batik ini tentunya kita kembali melihat ke belakang. Belakang bahwasanya kita mengembangkan batik ini bukan sekadar ikut-ikutan, katakanlah ikut orang dari Jawa, tidak gitu. Tapi kita juga menggali bahwasanya dulunya di zaman kerajaan-kerajaan Melayu, terutama Kerajaan Melayu Riau Lingga, itu juga dikenal setelah membatik ini, tapi bukan membatik namanya. Itu lebih dikenal namanya telepok. Dan itu memang bahan batik gitu, bahan batik yang katakanlah dibuat tapi hanya untuk dipakai di kalangan sendiri, tidak begitu dikembangkan seperti yang di Jawa. Dan pada umumnya juga dulu telepok itu hanya untuk kain, bukan untuk baju. Dan itu pada tahun berapa kira-kira itu? Tahun persisnya saya nggak bisa, tapi pada zaman kerajaan Melayu yang sekitar tahun 18, 19, 30 udah ada itunya gitu. Namun dengan seiringnya waktu, perkembangan telepok itu tidak begitu diminati gitu, lebih mengarah cenderung ke tenun songket gitu. Karena memang tenun itu bisa dipakai oleh siapa saja dan punya ciri khas tersendiri. Kemudian juga mungkin pada waktu itu karena yang berkembang betul ya batik ini kan di Jawa gitu. Seiring dengan perkembangan zaman, batik di Inhil pun terus mengalami pengembangan. Mulai dari warna-warna cerah khas Melayu, dengan motif yang menggambarkan pesona alam dan budaya Indragiri Hilir. Pada waktu itu motif, kalau nggak salah saya itu motif bidada dan motif kelapa, tapi memang belum begitu berkembang betul ya. Namun dengan seiring waktu maka pengembangan motif itu semakin intensitas kita lakukan dan semakin berkreatif. Kemudian juga kita tetap mempertahankan warna khas Melayu supaya bisa membedakan antara batik kita dengan batik yang di Jawa. Karena kalau batik di Jawa itu kan istilah kasarnya itu lebih dominan pada warna-warna yang gelap ya, coklat. Sehingga di Melayu kita coba mengarahkan ke warna-warna yang cerah, warna-warna yang terang, supaya batik kita itu berbeda dengan yang di Jawa. Kemudian motif-motifnya kita coba menggali yang ada menjadi khas daerah kita, seperti katakanlah bidada, kelapa, bunga kiambang, dan yang lain-lain halnya. Sehingga motif kita itu akan berbeda dengan yang ada di Jawa. Ini salah satu kita untuk mencari trik-trik bahwasanya motif kita itu bisa diminati oleh kalangan kita maupun nanti mungkin bisa berkembang di luar daripada Riau. Karena kita harus mempertahankan ciri khas kita. Kalau masalah motif itu, pertama ada ide dari pengrajin sendiri. Satu, kemudian juga ada ide dari beberapa konsumen yang ingin
motifnya seperti ini. Setelah itu juga kita melakukan pengembangan motif dengan mendatangkan pakar-pakar membatik, pakar-pakar tentang bagaimana motif-motif yang ada di Riau, sehingga muncullah bermacam-macam motif yang sekarang ini, seperti ada katakanlah kalau dulu kan buah pidada, nanti akhirnya dari buah pidada itu kita kembangkan lagi sehingga ada motif-motif baru lagi yang menjadi khas daerah kita, kemudian motif-motif kelapa, motif-motif lain, dan motif katakanlah mungkin kayak menungkah kerang. Ini saya pakai ini menungkah kerang. Oh, menungkah ya Pak ya. Jadi sesuatu yang khas Inhil kita tuangkan dalam motif batik sehingga membedakan dari motif-motif daerah lain di Riau maupun di luar Riau gitu. Makanya memang ada beberapa motif yang memang sudah kita daftarkan di Haki dan menjadi khas, menjadi ciri khas dan jadi hak kita. Itu memang ada kayak batik penjaga pantai, kelapa puan, kemudian kayak lambayan harapan dan kesetiaan. Itu sudah kita daftarkan hakinya, dan itu sudah menjadi haknya kita Indah Giri Hilir. Namun secara pemasaran kita juga tidak bisa memaksakan harus ini enggak, gitu. Tergantung dengan konsumen gitu. Perkembangan zaman di era modern ini menjadikan pengenalan batik Inhil kepada kaula muda lebih kerap dilakukan melalui berbagai event-event yang diselenggarakan, sehingga membuat batik Inhil tidak mati dimakan zaman, baik oleh masyarakat Inhil sendiri maupun di luar Inhil. Kalau untuk kita memperkenalkan batik Inhil ke generasi muda, ke masyarakat lainnya, saya rasa sudah cukup intensitas ya. Pertama, setiap event-event yang ada pameran, ada kegiatan-kegiatan seni dan budaya, kita tetap menganjurkan untuk menampilkan busana batik Inhil, itu satu. Kemudian pada pemilihan bujang dara, kita pada malam semifinal dan malam final itu kita mewajibkan para finalis itu memakai baju batik Inhil. Kemudian juga beberapa lomba yang diadakan oleh baik itu dari Darah Wanita, dari PKK, untuk salah satunya kita untuk memperkenalkan batik Inhil. Kemudian juga kita mengadakan semacam show pegelaran di Pekanbaru, di daerah lain dengan aneka desain baju batik khas Inhil. Salah satu pengrajin asal Inhil yang sudah mengembangkan 4 tahunan lebih usaha membatik katakan bahwa peran pemerintah melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Inhil sudah sejak awal dilakukan. Ini merupakan dorongan semangat baginya dan tim untuk terus bersemangat dalam mengembangkan batik Inhil menjadi lebih luas. Ceritanya kalau masalah batik Inhil, batik tulis motif Inhil ini ya cukup lama juga lah di Inhil nih. Cuma dulunya saya kan kalau basicnya kan dari Jawa sudah tahu, sudah pernah gitu kan, makanya di sini dikembangkan batik tulis. Tapi kalau di sini kan motif khusus motif Inhil, batik tulis motif Inhil. Ada berbagai macam motif, ada kelapa lambean harapan 1, harapan 2, cipuan, ada pidada, ada kiambang gitu yang sudah mendapat haki gitu. Kalau yang lain-lain ada tuh menongkah, ada itu kelapa pinang, ada juga ikan, ada juga itu ini seperti ini. Penari ya. Iya, kelapa Melayu, penari Japin gitu kan. Jadi alhamdulillah di Inhil kita ini sudah banyak motif-motif gitu. Kalau saya sendiri udah mau masuk 4 tahun di sini ya, gitu. Tapi kalau motif yang tulis ya, batik ini sudah termasuk ya alhamdulillah lah, udah 4 tahun mau berjalan 5 tahunan lah. Kami dapat binaan dari Dekranasda, itu ada pelatihan gitu kan, makanya kami diajak ikut bergabung gitu kan.
Jadi kami ini pengrajin batik tulis binaan dari Dekranasda. Pemprosesan batik inhil secara umum sama saja dengan batik tulis lainnya. Untuk memaksimalkan pengerjaan membatik ini pada kelompok batik tulis Kelapa Puan yang merupakan pengrajin binaan Dekranasda Inhil membagi tugas setiap pengrajinnya. Awalnya kita kain putih gitu kan, kita gambar sesuai motif ya kan. Setelah digambar kita canting pakai malam, itu sudah telah dicanting kita warnai. Setelah diwarnai terus ada namanya proses di water glass untuk mematikan warna. Setelah itu baru kita jemur, baru dilorot. Pelorotan tuh, proses pelorotan tuh untuk melorotkan lilin yang lengket di kain gitu. Jadi ya alhamdulillah lah ya, memang cukup rumit tapi hasilnya insya Allah memuaskan. Dari Dekranasda kami diikut sertakan pelatihan gitu ke Pekanbaru, ada pelatihan untuk biar kita lebih mendalami lagi gitu kan, biar kita tahu oh ya perkembangannya yang baru seperti apa gitu, ada pelatihannya. Tentu bukan perkara mudah untuk memperkenalkan batik khas Inhil ini kepada masyarakat, terutama bagi kaula muda. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah dalam langkah mempromosikan batik khas Inhil kepada halayak banyak. Kalau untuk mengenalkan kita sudah cukup ya, cukup baik ya di luar provinsi sampai ke Jakarta, bahkan ke luar negeri juga sudah banyak yang berminat dengan motif-motif kita dan dengan batik kita. Cuman memang ya, ada beberapa kendala. Pertama mungkin dari segi harga ya, dari segi harga kita memang dibandingkan dengan batik yang ada di Jawa, kita agak kalah bersaing. Karena bersaing ini mereka bisa memasarkan batik mereka itu dengan harga yang begitu rendah. Sementara kita kan masih harga katakanlah tinggi. Tapi kita kan batik kita kan batik tulis, bukan batik batik cap segala macam. Tapi kalau bagi orang yang mengerti, paham, dia tidak akan merasa mahal karena itu batik tulis memang karya perorangan gitu, karya tersendiri. Harapan saya untuk bisa ke depannya itu lebih bisa berkembang, ya mungkin kita akan selalu mengadakan katakanlah kompetisi untuk mendesain batik atau kompetisi mendesain busana batik khas Inhil dengan kita melihat pangsa pasarnya. Ada kalanya kita mungkin katakanlah lomba baju desain batik untuk ke pesta. Itu memang kita arahnya mungkin kepada ibu-ibu ya. Tapi nanti bisa saja kita mengadakan lomba desain batik untuk baju casual. Arahnya kan ke anak muda. Sehingga nanti anak-anak muda kita itu tidak merasa canggung, tidak merasa riskan dengan memakai baju batik kita. Apalagi baju batik kita kan berbeda dengan baju batik yang di Jawa gitu. Insya Allah nanti ya kita, apalagi sekarang udah banyak motif ya, ya semoga aja lah ini bisa menjadi menambah penghasilan juga, menambah motif-motif kita dikenal sama masyarakat di luar sana gitu kan. Tapi alhamdulillah juga yang dari daerah-daerah udah banyak kok yang beli. Ke luar daerah, ke kecamatan-kecamatan alhamdulillah ada juga, kalau ada tamu dari luar-luar kota juga banyak kok udah beli motif Inhil. Ya peminatnya alhamdulillah. Apalagi yang menongkah kan jarang gitu kan. Menongkah kan kebanyakan kan di kita nih kan, menongkah mencari kerang itu kan, wah ini bagus nih motifnya gitu kan. Apalagi penari Japin ini kan jarang-jarang ada, cuma kita yang punya. Kalau kelapa mungkin di luar sana mungkin banyak gitu ya. Tapi kalau masalah kiambang, kelapa, menongkah, tari Japin, kita Rio yang punya
Iya. Inovasi-inovasi gencar dan sering dilakukan oleh pengrajin batik Inhil. Hal ini guna menarik daya tarik peminat batik Inhil, terutama untuk motif-motif yang berkaitan dengan kekhasan budaya Indragiri Hilir. Kita khasnya ya, kalau untuk Inhil ya, untuk Inhil menongkah, tari japin, kelapa. Khususnya kita kan kelapa, pidada juga ada. Pidada, kita pidada kan di setiap tepi-tepi pantai kita kan ada gitu kan. Nah, itu makanya pidada juga ada. Pidada itu penjaga pantai gitu ya. Itu. Terus kalau kiambang kan lambang kesetiaan. Untuk menghasilkan ide-ide terhadap motif batik Inhil, tentunya pengrajin batik haruslah dapat mengenal Kabupaten Inhil lebih dalam lagi, baik itu dari sejarah ataupun mengetahui dari budayawan Inhil. Pertama tentu kalau saya selaku budayawan ya, berharap kepada pengrajin kita itu jangan sungkan-sungkan untuk menggali sejarah, kemudian belajar, kemudian jangan sungkan juga bertanya kepada yang katakanlah mungkin kepada orang tua, kepada yang lebih tahu, dan untuk intinya adalah memberikan sesuatu rangsangan kreativitas kepada dia, sehingga dia bisa membuatkan motif-motif batik dengan inovasi baru, dengan kreativitas dia, sehingga hal itu terus memacu dia untuk berkreativitas gitu. Kuncinya itu saja, jangan malu untuk belajar, bertanya, dan terus menggali. Pengembangan batik Inhil untuk kemajuan dan dikenalnya Indragiri Hilir di mata banyak orang dapat mulai dilakukan oleh diri sendiri. Karena melalui batik membuka mata banyak orang untuk mengenal Indragiri Hilir sebagai negeri seribu parit, hamparan kelapa dunia. Kalau pesan saya untuk masyarakat Inhil, pertama cintailah produk kita sendiri. Yang kedua, jangan malu memakai produk kita. Yang ketiganya tentu saya berharap masyarakat kita tuh pada hal tertentu, mungkin pada acara-acara tertentu, ya usahakanlah memakai baju batik Inhil gitu, jangan memakai batik lain ya, gitu. Nanti dengan sendirinya saya rasa lambat laun itu akan menjadi masyarakat, apalagi setiap tahunnya kita kan ada Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional itu kan seluruh Indonesia ya, pada hari itu disuruh memakai baju batik, dan kita di Inhil kita berharap memakai baju batik Inhil, jangan batik lain gitu. Itu saya harap. Oh ya, harapan kami pengrajin batik Inhil nih supaya Bapak Bupati, Ibu Bupati beserta stafnya, ayo kita galakkan memakai produk Inhil, batik Inhil, motif Inhil asli gitu kan. Jadi biar semakin majulah batik tulis Inhil, biar lebih banyak lagi peminat, khususnya masyarakat Inhil sekitarnya kan. Nah, jangan beli di luar, yuk pakai batik motif Inhil buatan negeri kita sendiri gitu.